Para saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Senang dapat berjumpa kembali dengan saudara dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Kita telah memasuki hari ke-26 di tahun 2024 ini. Semoga kabar saudara semua baik, sehat, dan tetap semangat ya. Marilah sebelum kita memulai semua aktivitas, tugas, dan pekerjaan kita, terlebih dahulu kita teduhkan hati dan datang kepada Tuhan dalam doa dan perenungan akan firman-Nya yang memandu kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur, hati kami berlimpah sukacita karena oleh anugerah dan berkat-Mu kami boleh menikmati hari ini, hari yang baru yang kembali Engkau anugerahkan kepada kami. Ada banyak hal yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Kiranya Engkau berkenan menyertai, menolong, dan memberkati kami, sehingga apapun yang kami pikirkan, kerjakan hari ini, semuanya boleh mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan, sehingga seluruh kehidupan kami hari ini boleh memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Berkatilah kami saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya firman-Mu boleh mengarahkan langkah hidup kami agar seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, renungan kita pada hari ini, Jumat 26 Januari 2024, berjudul Bertelinga dan Mendengar. Dan bacaan didasarkan pada Wahyu pasal 2 ayat 12 hingga 17. Mari bersama-sama kita membaca Alkitab kita. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau tinggal, yaitu di tempat tahta iblis. Namun engkau berpegang kepada namaku dan tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis tinggal. Meskipun demikian aku mencela engkau dalam beberapa hal. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang mengajar Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan bagi berhala dan berzina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, kepadanya akan kuberikan mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, gereja telah ada dalam dunia hampir 2000 tahun. Sepanjang kehadirannya, apakah gereja telah mentransformasi dunia? Apakah gereja sudah menjadi jawaban terhadap permasalahan dunia atau justru menjadi masalah bagi dunia? Perikop ini yang kita baca tadi menjelaskan mengenai jemaat Pergamus yang dihadapkan dengan pengaruh kuat dari pengajaran Bileam dan Nikolaus yang menyesatkan. Itu tadi kita baca pada ayat 14 hingga 15. Dalam Perjanjian Lama, pada awalnya Bileam kelihatannya seperti nabi yang menolak untuk mengutuki Israel. Kita dapat membaca hal itu dalam kitab Bilangan pasal 22 sampai 24. Namun, ia kemudian dianggap sebagai nabi palsu yang menyesatkan bangsa Israel ke dalam penyembahan berhala dan perbuatan zina. Itu juga dapat kita baca pada kitab Bilangan pasal 25.
Nikolaus juga menyesatkan beberapa orang di jemaat untuk berkompromi dengan nilai-nilai dan agama Romawi untuk mendapatkan penerimaan sosial dan kepentingan ekonomi. Namun, tidak semuanya buruk pada jemaat di Pergamus. Tuhan Yesus mengakui mereka tetap setia dan tidak menyangkal iman mereka. Ada saksi setia yang dihukum mati pada zaman Antipas. Itu dapat kita baca tadi pada ayat yang ke-13. Nah, nas ini mengajarkan kita soal kesetiaan dan komitmen yang tegas pada kebenaran firman Tuhan. Inilah panggilan gereja di tengah-tengah dunia. Gereja hadir seharusnya mentransformasi dunia. Gereja harus berani menyatakan kebenaran, bukan berkompromi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita selalu mengingat untuk senantiasa membiarkan Tuhan menguatkan dan meneguhkan kita dalam kita melaksanakan tugas dan panggilan kita sebagai gereja, yaitu untuk mentransformasi dunia yang juga berawal dari transformasi hidup kita yang terus-menerus terjadi. Roh Kudus memampukan dan menolong kita agar dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkah, dalam semua tindakan dan aktivitas kita mengambil bagian dalam sebuah transformasi dunia di mana Allah mau mengerjakannya juga melalui kehidupan kita. Tuhan yang mengutus kita, Tuhan pula yang akan menolong dan memperlengkapi kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena oleh berkat dan anugerah-Mu, Engkau telah mengubah kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi milik kepunyaan-Mu. Terima kasih kalau pagi ini kami diingatkan bahwa proses transformasi dunia terus berlangsung dan Engkau juga berkenan untuk mengerjakannya melalui kehidupan kami. Karena itu biarlah kami boleh selalu mempunyai hati yang sungguh setia dan taat kepadamu Tuhan, dan terus memiliki komitmen untuk kami dapat terus-menerus mengambil bagian dalam tugas panggilan untuk dapat menciptakan transformasi dunia ini melalui kehidupan kami untuk orang-orang di sekitar kami dan lingkungan yang dekat dengan kami. Dalam cara yang sederhana, bahkan hal-hal yang kecil, kiranya kami terus-menerus boleh mengambil bagian untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang melaluinya dunia juga boleh mengalami transformasi melalui kehidupan kami. Mohon berkat-Mu Bapa dalam hidup kami sepanjang hari ini, dalam semua tugas pekerjaan dan aktivitas kami, dalam kehidupan bersama keluarga kami, dan dalam semua hal yang kami lakukan. Engkau yang selalu menolong dan menyertai kami, dan berkat-Mu lah yang memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami sebagaimana yang Engkau kehendaki. Kami doakan mereka yang sedang berjuang untuk menjadi sehat, mereka yang masih dirawat di rumah sakit ataupun di rumah, mereka yang sungguh merindukan pemulihan dan kesembuhan, berkat Tuhan boleh selalu ada bagi mereka. Kekuatan dan penghiburan juga Engkau berikan kepada mereka, juga kepada setiap saudara-saudara kami yang pada saat ini masih ada dalam suasana duka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai yang telah pergi lebih dahulu dari mereka. Tuhan yang terus meneguhkan dan menguatkan iman percaya mereka. Kami terus juga mendoakan saudara kami yang sedang bergumul dalam pekerjaan, membutuhkan atau mencari pekerjaan, ataupun yang sedang berjuang dalam usaha yang mereka bangun. Kiranya anugerah Tuhan yang juga menolong, memampukan, dan berkat-Mu pula Bapa yang kiranya boleh ada untuk mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini
bahkan sepanjang hidup kami, di dalam pertolongan dan berkat Tuhan Yesus yang adalah Gembala dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.